Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penulis soal itu kastanya paling tinggi sebenarnya di Geosak gitu ya. Karena soal itu akan dibaca sama siswa sama gurunya. Jadi Geosak itu sangat bermartabat dan dinilai bagus apabila soal-soalnya itu ya bagus gitu. Walaupun ada penerimaannya, ada seragam segala macam, itu hilang begitu saja kalau soal-soalnya jelek. Nah itu harus diperhatikan gitu. Jadi karena kan kita jualannya tanda kutip ya soal gitu, soal-soal. Jadi harus berkualitas. Memang tradisinya itu ya saya tidak satu persatu untuk diedit sama saya. Saya bukan wilayah ke situ, mungkin sama yang lain lah gitu, sama dosen Bu Igna atau Bu Tiwi atau siapa. Jadi dijelaskan dulu terkait dengan bagaimana sih cara menyusun soal gitu. Kemudian Anda mengerjakannya ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan hari ini, kemudian nanti dibimbing, kemudian nanti finishing kelihatan seperti apa. Nah, ada berapa soal bentuknya? 3 atau 2? Jadi kan soal itu ada beberapa kategori Bapak. Nah untuk yang sekarang kita lagi nyusun soal multimedia, itu jumlahnya total 50 soal kurang lebihnya Bapak. Terus ada apa lagi? Terus untuk jenis soal yang analisis dan peta bota itu 10 soal, dan yang soal majemuk itu 100 soal jumlahnya. Terus terakhir soal geotrack. Yang majemuk itu masih pilihan ganda maksudnya atau gimana? Iya Bapak, yang majemuk itu pilihan ganda, kurang lebihnya multimedia dengan majemuk sama Bapak, secara bentuknya pilihan ganda seperti itu. Cuman mungkin kalau multimedia lebih cenderung pada analisis gambar gitu Bapak. Ini judulnya menulis soal hot Agroldo taking skill dengan suatu pendekatan jarak nalar. Mungkin ada lagi pendekatan yang lain gitu ya. Tapi ini adalah salah satu pendekatan yang mungkin bisa kita gunakan. Apapun soalnya, mau yang multimedia, kemudian ada pilihan majemuk gitu ya, soal kemudian geotrack atau apapun, ya harus mengacu pada ya mempertimbangkanlah tingkat skill berpikirnya begitu. Ini penyegaran konsep saja. Yang namanya untuk kognitif ya, itu Anda harus memperhatikan ini. Dulu itu tahun 1956 itu oleh Bloom itu urutannya seperti ini. Jadi ada istilah dengan knowledge, comprehension, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah saat ini direvisi oleh sebelah kanannya, yaitu oleh Anderson namanya, dan Caldwell kalau nggak salah. Jadi untuk yang pertama itu remember itu hanya mengingat, menanyakan gunung Tangkuban Perahu ada di mana, di Bandung, Jakarta, Solo, dan seterusnya, itu namanya ingatan. Tentu levelnya rendah ya, C1 namanya ya. Nah itu misalnya batuan di bawah ini adalah batuan beku luar, A gabbro, C andesit, C D misalnya granit dan seterusnya. Itu ingatan. Lebih tinggi lagi C2 namanya understand, memahami. Kalau memahami itu maknanya dia bisa menghubungkan satu fenomena dengan fenomena lain gitu. Apakah dalam bentuk hubungannya itu sebab akibat atau asosiasi gitu ya, atau hanya sekedar
titian ingatan ya. Jadi itu pun bisa dikatakan understand. Misalnya kondisi cuaca dengan misalnya kondisi mendung gitu ya. Jadi warna awannya bentuknya kehitam-hitaman. Kemudian datangnya arah angin tidak menentu. Suhu udara menurun secara tiba-tiba. Gitu. Nah, gejala di atas itu memungkinkan akan terjadinya A. Misalnya angin ribut, B hujan lebat, C apa. Gitu. Itu pemahaman dia menghubungkan antara satu konsep dengan saya paham gitu. Atau bentuknya asosiasi gitu. Jika ditampilkan sebuah gambar penginderaan jauh, ya citra penginderaan jauh, kemudian itu terlihat ada tiang bendera dengan lahan berbentuk kotak yang bangunannya memanjang. A misalnya kantor kepala desa, B sekolah SD, D dan seterusnya. Dia paham mengasosiasikan antara fenomena tiang bendera dengan lapangan ya, dan kemudian ada bangunan yang memanjang seperti itu. Umumnya apa itu kan? Kalau yang C ini C2, C3-nya mengaplikasikan atau apply itu ya menggunakan rumus gitu. Menggunakan rumus, misalnya rumus dari Anda kenal misalnya daya tarik ya, atau misalnya menempatkan sebuah fasilitas sosial, rumah sakit atau sekolah itu ditempatkan di mana menggunakan rumus tertentu gitu. Rumus gravitasi atau apa namanya. Kalau analisis itu berpikir coba dari umum ke yang khusus ya. Dari yang umum yang khusus biasanya menguraikan. Nah, cocoknya untuk uraian ya esai. Tetapi juga di dalam kasus tertentu ya mungkin juga bisa digunakan dengan menggunakan soal majemuk. Evaluate itu mengevaluasi ya, menilai sesuatu ya, agak rumit di situ. Kemudian mengcreate itu sebenarnya mengcreate itu sama dengan sintesis ya, makanya garisnya seperti ini. Jadi lawan dari analisis adalah sintesis. Intinya begitu. Kalau yang taksonomi ini namanya kata benda ya. Kalau sebelah kanan tuh kata kerja. Memang kata kerja itu verbnya itu memang kata kerja untuk bisa digunakan di dalam penyusunan soal, penyusunan tujuan pembelajaran biasanya seperti itu. Siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menganalisis, siswa dapat mendeskripsikan, siswa dapat menilai, siswa dapat menciptakan. Nah, itu kata-kata kuncinya itu di situ. Makanya disebut kata kerja, dan orang sekarang menggunakan yang dari Anderson. Nah, Anderson dan Caldwell itu mengkelompokkan akhirnya. Jadi untuk C1, C2, dan T3 itu sebut dengan low order thinking skill, rendah, mengingat fakta, konsep, prosedur. Kata kerjanya itu mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, memahami, menjelaskan ide konsep. Kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasikan, menerima, melaporkan. Atau mengaplikasikan C3 menggunakan informasi pada ini siapa ini yang berbeda ya, menggunakan mendeskripsikan. Kemudian seterusnya menganalisis itu C berarti C berapa? C 4 ya. Menspesifikkan aspek-aspek elemen. Kata kerjanya mengurai, membandingkan, memeriksa. Kemudian ada mengevaluasi, dan C6 namanya mencipta. Kata kerjanya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, menggabungkan, memformulasikan.
Nah, ini juga jadi patokan kita ya, khusus untuk yang apa namanya namanya HOT ya. HOT, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau sintesis. Mengurai informasi ke dalam bagian-bagian dan menentukan atau menjelaskan bagian-bagian tersebut terkait gitu. Soal mengukur analisis ketika peserta harus menyimpulkan berdasarkan analisis dari bagian-bagian teks atau stimulus. Mengevaluasi ya artinya membuat pertimbangan, judgement, kemudian mengkreasi, menyatukan unsur-unsur, menentukan suatu kesatuan. Nah, tantangan bagi Anda semua itu tidak semua soalnya C1, C2, C3 gitu. Ada juga C4, 5, 6. Bahkan mungkin kalau ingin tinggi ya, standar soalnya ditinggikan, maka jumlah C4, C5, C6 itu lebih banyak daripada C1, C2, C3. Nah, ada juga yang mengelompokkan bukan hanya kelompok lot dan hot, tapi ada juga yang di pertengahan. Ya. Jadi C1, C2 itu dianggapnya sebagai lot, mengetahui dan memahami. Kemudian untuk yang mengaplikasikan itu adalah medium MOTS-nya. Ya. Middle atau M-nya saya nggak. Pokoknya order taking skill. Level 3-nya penalaran. Ya, itu C4, C5, dan C6. Oleh karena itu kalau misalnya Anda mendengar orang berbicara ini soalnya soal level 1, level 2, atau 3, Anda harus bisa mengasosiasi, ya harus bisa menghubungkan bahwa level 2 itu adalah mod. Level 1 itu pasti dimaksudkan untuk C1, C2. Ini levelnya 3, berarti penalaran. C4, C5, C6. Ya, itu hanya istilah-istilah saja untuk bisa Anda bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya. Nah, ini peserta ini yang untuk level 1 ya. Level 1 itu hanya mengasihkan. Ini harus diperhatikan. Pertama, memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana. Memperhatikan pemahaman dasar terhadap tabel-tabel. Ya, kalau Anda bikin soal tabel-tabel itu, kemudian Anda bisa menyimpulkan misalnya paham nggak dia terhadap tabel itu. Berdasarkan tabel tersebut, misalnya manakah yang paling banyak erosinya, daerah mana. Nah, itu kayaknya masih level 1. Gitu. Bikin misalnya ada grafik misalnya. Berdasarkan grafik di atas, manakah yang kemungkinannya akan cepat misalnya terjadi pelapukan misalnya. Begitu. Jadi hanya menampilkan gambar, tabel, grafik dan seterusnya yang materi visual, kemudian Anda bertanya. Kemudian bisa juga mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi yang sederhana, menggunakan istilah biasanya. Ya, misalnya terjadinya kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, maka akan terjadi proses siklus hidrologi yang disebut dengan misalnya infiltrasi, evaporasi, presipitasi, atau misalnya evapotranspirasi. Nah, tentu jawabannya adalah presipitasi karena setelah kondensasi akan terjadi hujan. Nah, hujannya itu tidak disebutkan hujan, tetapi menggunakan istilah yang sederhana yaitu presipitasi misalnya. Itu bisa meningkatkan kualitas soal gitu. Kemudian memperhatikan tingkat dasar ya dalam menyelesaikan soal. Ya, paling tidak sesuai dengan 1. Ini yang C1, L1. Ini L2, level 2. Memperlihatkan pengetahuan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep tertentu. Menginterpretasikan dan menganalisis informasi data. Bisa menghubungkan, bisa menerapkan biasanya. Memecahkan masalah-masalah rutin atau mengkomunikasikan dengan jelas tentang penggunaan terminologi dan menginterpretasi grafik-grafik sama juga. Nah, ini paling rumit ya untuk penalaran logika ini level 3 ya. Jadi ini hanya kata-katanya saja, tapi pola pikirnya seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan. Ini memecahkan masalah, menginterpretasi, menganalisis, mengekspresikan gagasan-gagasan, mendemonstrasikan dan seterusnya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara supaya soal kita itu sedikitnya ada lebih bagus gitu? Tidak, biasanya penulis soal itu akan bingung, stuck ya. Ini apalagi yang harus saya tulis gitu, muter-muter gitu. Kenapa? Karena Anda tidak punya pendekatan. Oleh karena itu, saya sampaikan caranya supaya Anda punya gagasan, gampang nulis soalnya itu. Yang pertama itu stimulus dulu dicari. Kita ingin gagasannya misalnya ingin anak itu bisa menganalisis adanya transisi demografi misalnya. Ya kan? Transisi demografi dari mulai yang kelahiran tinggi, kematian tinggi, kemudian sampai misalnya pada akhirnya pada kelahiran rendah, kemudian juga kematian juga rendah, berarti kan kesehatannya bagus. Nah, dalam taraf transisi demografi itu harus disediakan. Oleh karena itu Anda cari permasalahan kontekstualnya seperti apa, gitu. Cari data, cari tabel, cari grafik ini untuk menampilkan awal, gitu. Nah itu, jadi Anda harus mencari hal kontekstual. Kontekstualnya apa? Bisa cerita, bisa data, fakta, tabel, grafik, atau apapun. Yang jelas itu kontekstual, yang nyata gitu ya. Soal yang bagus memang harusnya yang nyata, bukan yang kira-kira gitu. Melahirkan kasus gitu. 2. Memilih ranah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Cari, tadi Anda belajar tentang bagaimana menganalisis, bagaimana karakteristik, mengevaluasi bagaimana karakteristik dari mencipta gitu. Kemudian menggunakan bentuk soal yang beragam. Ini yang strategi umum ya. Strategi umum yang biasa Anda mungkin bisa dibaca oleh banyak referensi di luar gitu. Nah, bagi penulis soal cara ini ya nggak cukup gitu. Tidak cukup, ini masih masih abstrak gitu. Nah, oleh karena itu prinsip penyusunan soal hot itu stimulus. Cari stimulusnya yang kira-kira, ya stimulus itu adalah yang kontekstual tadi ya. Ada skenario, ada tabel, wacana dialog, video atau masalah. Kemudian cari kontekstual dan yang relevan juga. Nah, konsep yang barunya itu, konteks yang barunya dikoneksikan, connecting konsep namanya. Jadi menghadirkan sesuatu yang baru ya untuk dijadikan sebagai inquiry-nya gitu ya. Inquiry itu kalau ada beberapa referensi kan hanya diskusi itu inquiry, kemudian mencari itu inquiry. Bukan begitu. Inquiry itu adalah bagaimana seseorang itu bisa menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Dia mencari jalan untuk mengkoneksikan, menghubungkan. Kemudian ini kompleksitas yang akan diukur level 3 dan tingkat kesulitan. Nah, kalau cara saya itu caranya adalah memperpanjang jarak nalar. Nanti saya tunjukkan cara jarak nalarnya. Walaupun mungkin PPT ini kurang begitu inilah. Tapi kita coba aja. Memperpanjang jarak nalar, kemudian menghadirkan konsep baru. Jadi kalau misalnya Anda stuck, susah untuk berpikir, ya itu menghadirkan konsep baru. Contoh misalnya, Anda sedang berpikir bagaimana ini banjir nih. Banjir ini soalnya bagus nih banjir. Mau diapakan ya banjir ini konteksnya gitu. Mau dikaitkan dengan erosi, nah bagus lah kalau erosi. Berarti saya akan menghubungkan antara erosi dengan banjir. Tapi nggak mau saya dengan erosi. Saya inginnya dikoneksikan dengan penyumbatan aliran sungai, boleh. Konsep barunya saya ingin kaitkan dengan misalnya penebangan hutan, boleh. Nah, tinggal koneksinya itu tinggal dikaitkan aja gitu. Apakah nanti sebab akibat atau asosiasi boleh saja. Ya, jadi menghadirkan konsep baru. Satu konsep baru yang dihadirkan itu sederhana. Tapi kalau dua konsep baru yang dihadirkan menjadi 3 konsep yang bersamaan hadir dalam sebuah wacana itu lebih rumit lagi kan gitu.
Contoh misalnya banjir, kemudian penyempitan sungai, kemudian misalnya perilaku masyarakat, pembuang sampah sembarangan. Itu 3 konsep. Nah, Anda harus bisa menghadirkan 3 itu dalam bentuk soal. Atau mengkontradiktifkan fakta, ini pun sesuatu yang bisa efektif untuk dijadikan soal gitu. Misalnya pada satu sisi kita ingin Bandung Utara itu tetap tertutup oleh hutan, ya, tidak boleh ada tetap hutan, tetap hijau, tidak boleh digunakan untuk penggunaan lahan, misalnya perkebunan atau perumahan. Tapi pada sisi yang lain kan kita juga membutuhkan lahan untuk perumahan, gitu kan? Ya, karena penduduknya sangat tinggi dan seterusnya. Ini kan fakta yang mengkontradiktifkan yang bisa kita diolah menjadi sebuah kalimat atau soal gitu ya. Oke. Nah, jarak nalar keseharian kita pun di setiap hari itu selalu akan berkaitan dengan jarak nalar. Contoh misalnya, dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung itu jaraknya 125 km. Yogyakarta itu dari Jakarta ke Yogyakarta itu 560 km. Ya kan misalnya. Nah, pertanyaannya berapa jarak dari Bandung ke Jogja gitu. Iya kan? Kan pertanyaan fakta pertama kan Jakarta Bandung. Yang kedua adalah Jakarta Jogja. Tapi yang ditanyakan adalah Bandung dan Jogja. Artinya ada beberapa konsep yang dihilangkan, itu disembunyikan gitu. Nah, anak tuh bisa memperkirakan, oh dari Bandung Jakarta tinggal mengurangi kan 540 dikurangi 125. Hasilnya 438. Atau misalnya soalnya gini, kalau mau ke Eropa pada bulan Desember, jangan lupa bawa baju tebal ya. Atau pertanyaannya, jika Anda mau ke Eropa pada bulan Desember, baju manakah yang layak untuk Anda pakai? A. Jaket tebal. B. Misalnya pakaian tipis gitu. D. Misalnya kaos kaki, misalnya topi dan seterusnya kan bisa digunakan. Nah, kalau misalnya dia tidak tahu bahwa di Eropa pada bulan Desember adalah musim dingin, maka dia akan salah. Nah, musim dinginnya itu disembunyiin gitu. Disembunyikan dalam bentuk bulan Desember. Sampai di sini paham enggak? Menyembunyikan sebuah konsep. Halo? Oke ya. Jadi ke Eropa pada bulan Desembernya itu, bulan Desember itu bisa kita ganti-ganti gitu. Ya, apakah musimnya pada bulan kalau kamu Eropa pada musim dingin, maka jangan lupa bawa baju. Ya pasti kalau musim dingin pasti kan jawabannya baju tebal lah. Tapi kita ganti baju tebalnya, dinginnya itu musim dinginnya diganti dengan Desember. Ya kan? Dan Desember itu punya konsekuensi berikutnya kan gitu. Ya, atau kita ganti lebih tinggi lagi. Kalau mau ke Eropa ketika Indonesia sedang musim penghujan, maka Anda harus menggunakan pakaian A. tebal, B. tipis, dan seterusnya. Jawaban Anda apa? Kalau di Indonesia sedang musim hujan, di Eropa sedang musim apa? Halo, penulis soal harus banyak literasi nih. Kalau di Indonesia sedang, ya? Musim panas loh. Halo, musim panas. Memang musim hujan di Indonesia bulan apa? Musim hujan di Indonesia itu bulan Desember sampai Desember. Kenapa menjadi musim panas di Eropanya? Halo? Eropa di mana sih letak Eropa? Di lintang berapa? Anda harus banyak literasi, nggak boleh begini, nggak boleh stuck. Anda harus langsung ting-tang gitu. Anda anak mahasiswa terpilih di kepanitiaan, nggak boleh begini. Wawasan Anda harus diperluas. Pada bulan Desember Eropa sedang musim apa? Musim dingin, Bapak. Di lintang berapa Eropa?
60-an Bapak. Lintang utara, lintang selatan. Lintang Utara Pak. utara. Matahari ada di mana pada waktu musim dingin di Eropa? Di selatan Bapak. Ya? Di selatan. Di lintang berapa? Di lintang 23,5 Pak. Lintang selatan, lintang utara. Selatan Pak. Iya. Tolong literasinya tinggikan nih. Anda penulis soal harus banyak baca. Nggak boleh gitu. Nah, kemudian kita juga kan bilang ya di seharian tuh, ayo makan biar sehat. Di situ ada berapa konsep yang disembunyikan? Ayo makan kamu biar sehat. Apa hubungannya makan dengan sehat? Ada berapa konsep yang disembunyikan? Sebutkan satu konsep. Ayo makan biar sehat. Ada konsep apa yang Anda terlintas yang akan disembunyikan di antara dua konsep ini? Halo? Kalau persyaratan sehat harus apa? Terpenuhi asupannya Bapak. Asupannya. Makan terpenuhi asupan enggak? Terpenuhi Bapak. Ya, berarti ada asupan gizi, asupan nutrisinya itu disembunyikan antara konsep makan dan sehat. Kan? Konsep nutrisinya itu disembunyikan dalam ayo makan biar sehat. Ya kan? Berarti harusnya kalau harusnya normalnya ayo makan. Kenapa harus makan? Ya biar nanti ada nutrisi. Kenapa harus ada nutrisi? Ya kamu kan butuh apa? Supaya sehat. Jadi kan jaraknya berjarak kan itu ya. Ya. Bisa tergambar nggak bagaimana Anda bisa menyembunyikan konsep-konsep itu? Ya. Nanti direnungkan lah ya. Cara itu. Ditemukan tas berisi uang, STNK dan promah. Kira-kira ini tasnya anak usia berapa atau orang usia berapa? A. Pilihannya ya 0 sampai 5 tahun. B. 15 sampai 20 tahun. C. Misalnya 30 sampai 40 tahun. D. Pak. Nah mana A, B, C? Mana yang pilihan Anda? C Bapak. C. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat STNK yang mungkin itu sudah dimiliki oleh orang dewasa yang sudah berpenghasilan. Terus juga promah kan mungkin orang yang dewasa atau orang yang sudah cukup umur mungkin lebih rentan terhadap penyakit Bapak. Oke. Nah itu penjelasan Anda itu disembunyikan dalam konteks ini ya. Orang paham itu, paham nggak? Cara bikin soalnya kayak gini ya. Ya. Jadi ini adalah permainan kata di dalam rumusan jarak nalar. Menghadirkan konsep baru caranya begini. Konsep ya. Sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi pemanasan global. Itu satu konsep sebenarnya, yaitu pemanasan global. Supaya Anda tidak stuck dalam berpikir, dalam menghadirkan sebuah konsep, maka hadirkan konsep baru. Pemanasan global dengan tambahnya, apa sih penyebab pemanasan global? Salah satunya adalah produksi karbon dioksida CO2. Maka Anda bisa bikin soal. Bertambahnya produksi CO2 juga bisa diganti ya dengan karbon dioksida. Bisa diganti dengan asap dari pabrik. Bisa diganti dengan asap dari kendaraan bermotor. Jadi CO2 itu meningkatkan daya soal gitu. Ya, jadi Anda bisa bermain di produksinya jadi apa, diganti katanya, nomenklatur CO2-nya diganti gitu sehingga orang jadi gimana begitu. Kalau orang kekuatan unsur Fe dalam tubuhnya maka dia sering pusing. Kenapa?
Gitu. Fe-nya karena diganti dari zat besi kan gitu. Zat besinya kan kita bisa ganti dengan zat besi itu bisa langsung, tapi dengan Fe bisa agak tinggi soalnya. Bulan Desember kita musim dingin ganti dengan bulan Desember. Bulan Desember kita juga bisa ganti dengan cara ketika matahari berada di 23,5 lintang selatan. Atau kita ganti dengan ketika Indonesia musim penghujan. Paham? Nah, itu bisa permain kata di situ. Konteksnya sama aja. Musim dingin di Eropa, ketika Indonesia musim penghujan, ketika matahari berada di lintang selatan. Kan gitu. Itu sama konteksnya seperti itu. Ya kan? Ini cara bikin soal supaya kita, kalau soalnya misalnya harus dibikin 3 paket, ya paket 1 kita menggunakan musim dingin, paket 2 kita menggunakan matahari, nah seterusnya gitu. Ya. Nah, kebijakan yang memperbolehkan pembalakan hutan untuk pertambangan dapat memicu terjadinya inflasi. Ini sebenarnya inflasi. Boleh aja seperti ini, tapi bukan inflasi barangkali ya, atau mungkin pemanasan global atau apa gitu. Ya bisa aja pembalakan hutan untuk menambah dapat memicu terjadinya inflasi. Agak jauh tapi ya itulah bisa bikin soal gitu. Ada jarak nalar 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, saya tidak akan, atau gini, rendahnya daya beli masyarakat dapat meningkatkan angka kemiskinan. Mengapa? Nah, itu pun punya jarak ya antara daya beli dengan angka kemiskinan. Bisa dijelaskan. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Mengapa? Inflasi, para ahli ekonomi mengkhawatirkan besarnya utang luar negeri saat ini akan menurunkan daya beli masyarakat menurun. Mengapa? Ini pertanyaan-pertanyaan ini kan bisa antara utang luar negeri dengan daya beli gitu kan. Alih-alih akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan menambah menambah uang yang beredar di masyarakat justru akan meningkatkan angka kemiskinan. Mengapa? Ini soal ini hot. Soal hot itu salah satu cirinya adalah menyembunyikan konsep-konsep antar konsep jaraknya berapa. Semakin tinggi konsep yang disembunyikan, agak semakin bagus sebenarnya untuk digunakan. Ya. Misalnya, kebijakan menambah uang yang beredar di masyarakat dapat memicu terjadinya inflasi. Mengapa? Itu jaraknya 1 katanya. Tapi kalau misalnya yang 6, jarak 6 lebih tinggi lagi. Alih-alih akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintah menambah uang yang beredar di masyarakat justru akan meningkatkan angka kemiskinan. Ini pun cara nalar kita ya. Ini cara nalar kita. Saya pindahkan ke sini. Jadi misalnya angin muson itu berpengaruh pada angin musim hujan di Indonesia. Ini jaraknya 1. Tapi tekanan udara akan mempengaruhi terjadinya hujan musim di Indonesia, itu jaraknya 2. Tetapi kalau Anda perhatikan ini ada kemiringan sumbu bumi, itu akan mengakibatkan pada perubahan musim hujan di Indonesia, itu jaraknya 6, jauh banget. Tapi anak yang sudah tahu bisa dilihat. Manakah yang paling jauh jarak nalarnya? Angin musim yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia mendatangkan hujan di Indonesia. Angin musim yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia berbelok arah ke Samudra Pasifik pada gejala El Nino. Mana paling jauh? Yang hitam atau yang merah? Jarak yang paling jauh? Yang merah, Bapak. Merah. Karena banyak konsep. Angin musim yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia berbelok ke arah Samudra Pasifik pada gejala El Nino. Angin musim yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia dipacu oleh temperatur udara di Asia lebih tinggi daripada di benua Australia. Mana yang paling tinggi? Jaraknya paling jauh mana? Yang hitam atau yang merah? Yang merah, Bapak. Yang merah, betul. Dekat, kalau yang merah itu dekat. Angin musim dipicu oleh temperatur udara, itu
Kan lebih dekat. Betul nggak? Yang hitam lebih jauh harusnya. Ini saya tidak bacakan ya. Ini sudah seperti ini bentuk-bentuknya soalnya. Nanti silahkan Anda ini adalah simulasi untuk bisa menghasilkan jarak mana yang lebih jauh ya. Ini adalah potensi soal-soal yang kita bisa lahirkan. Sistem politik, kebijakan moneter, beban utang. Ini ekonomi ya, bukan geografi kelihatannya. Terus kemiskinan bencana. Sistem politik bisa nggak mempengaruhi bencana kelaparan? Bisa. Tolong terangkan. Panjang banget. Ini konsep-konsep, koneksi antar konsep ini bisa dihubung-hubungkan oleh Anda ya. Nah, tadi sudah jelaskan memperpanjang jarak nalar, membandingkan, mengkontradiktifkan, bisa silakan Anda baca nanti. Membandingkan, mengkontradiktifkan juga. Nah ini yang perlu pertekankan barangkali ya, sebentar ya, di atas lagi. Pertama tentang memperpanjang jarak nalar. Apa itu jarak nalar? Yaitu jarak antar dua konsep berdasarkan jumlah konsep yang disembunyikan. Jarak nalar satu adalah ketika tidak ada konsep yang disembunyikan. Hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tidak terhalang oleh konsep yang disembunyikan. Jarak nalar satu biasanya bersifat lugas dan hubungannya sebab akibat, tidak terhalang. Jarak dua, jika ada dua konsep yang disembunyikan dan seterusnya. Itu seperti itu tadi sudah kita latih ya di atas. Nah, untuk membandingkan, mengkontradiktifkan. Pengumuman pembatalan keberangkatan haji 2020 telah diumumkan di hampir seluruh negara. Meskipun menyikapi pengumuman tersebut, Ketua Komite Haji India, Mas Makdus Ahmed Khan, memastikan bahwa dana haji akan dikembalikan sepenuhnya kepada calon jemaah haji yang batal berangkat haji ya. Sementara di Indonesia, dana haji tahun 2020 akan dipinjam untuk menangani pandemi corona. Ini konteksnya ya. Nah, ekor pertanyaannya bisa beragam, ya kan? Kalau misalnya Anda, saya pengennya pertanyaannya C4 ya, ya udah. Mengapa Indonesia mengambil kebijakan yang berbeda dengan India? Itu analisis ya. Kalau misalnya mengevaluasi, bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan haji Indonesia? Kalau saya mencipta, kemukakan saran Anda untuk mengurangi ekses dari kebijakan Indonesia. Sampai di sini merasa bedanya nggak antara C4, C5, C6? Beda? Beda ya? Oke. Di tengah pandemi corona, banyak sektor usaha yang menurun aktivitasnya. Namun demikian berbeda dengan transaksi jual beli emas emas naik dengan tajam. Hingga Maret 2020, permintaan beli emas di Treasury meningkat hingga 3 digit dibanding periode yang sama tahun lalu. Harga emas keluaran pada anak usaha Antam, logam mulia dibanderol 944.000 per gram, yaitu naik 10.000 per gram dari perdagangan sebelumnya. Sedangkan untuk harga payback-nya 840, berarti payback berarti beli ya, atau jual per gram, atau naik 10.000 per gram. Nah, kibasan ekor pertanyaannya dapat diajukan seperti ini. Kalau C4, analisis, faktor apakah yang menyebabkan permintaan emas meningkat di tengah pandemi? Saya pengennya C5. Bagaimana tren transaksi transaksi emas setelah pandemi corona mereda? Atau saya milihnya C6. Jika Anda memiliki dana yang cukup besar, 1 miliar rupiah, berapa persen Anda berani menginvestasi pada emas dengan harga yang berlaku saat ini? Bisa bedakan caranya, ininya merasanya gitu. Ya. C4, C5, C6. Jadi memang harus kreatif gitu. Nah, langkah menulis soal, mudah dan sukar itu
tidak sama dengan hot dan lot, ya. Ini sukar, ini pasti sukar, ini pasti hot, bukan. Lihat dulu konteksnya. Misalnya ini sukar nih soalnya. Misalnya pada tahun 1945 Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi dengan menggunakan sepatu hitam. Mereknya apa coba? Merek sepatunya. Ya kan, susah itu. Tapi itu hanya C1 saja. Kalau tidak punya wawasan, nggak ingat ya nggak tahu. Tapi itu susah, ya susah. Tapi bukan lot gitu. Karena lot dan hot adalah proses berpikir, level berpikir. Tulis saja. Cara berikutnya adalah tulis saja dulu gagasan yang terlintas, ya. Jangan segera, jangan ditunda. Anda punya gagasan, tulis saja dulu. Nanti di otak-atiknya belakangan. Otak-atik pertama adalah dengan cara menghadirkan konsep baru, ya kan, memperpanjang jarak nalar dan atau mengkontradiktifkan, itu saja. Jadi konsep gagasan baru itu adalah emas kita, ya. Tetesan gagasan itu simpan dulu, kemudian nanti diolah. Gitu. Nah, langkah yang benar sih dalam pengembangan soal itu ya menentukan hipotesis dasar, menyusun kisi-kisi, merumuskan indikator, dan merumuskan kaidah seperti biasalah, seperti itu. Ya, soal PG itu ya STEAM, ada option, ada stimulus, dan seterusnya, ini biasa ya. Saya pikir itu dulu ya yang bisa dijelaskan. Ini tidak perlu saya, silakan Anda baca pelajari secara, karena waktunya juga terbatas. Nah, saya juga sudah nulis buku, gitu ya. Saya 6 atau 7 tahun sebagai penulis soal ujian OSN, Olimpiade Sains Nasional, tingkat SMP. Ya, bukunya juga ada. Kalau misalnya Anda ingin mendalami, ya baca dulu bukunya. Nggak usah beli, itu baca aja. Ya, seperti ini. Satu pertanyaan aja, karena saya udah siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin bertanya, Bapak. Mungkin di sini kan masih banyak anak 24 yang belum dapat materi evaluasi pembelajaran gitu, Bapak. Mungkin pertanyaannya, bagaimana sih Pak untuk membuat pilihan untuk jawaban pilihan ganda ataupun pilihan multimedia yang bisa mengecoh gitu, Bapak, yang bisa mengecoh dan bikin apa ya, kayak soalnya tuh terasa lebih level kognitifnya naik gitu, Bapak. Diajari dulu, bukan ke saya tanyanya. Ajari sama seniornya dulu. Ya. Kan nanya angkatan yang belum proses pendidikan, ya udah. Dia mah kan baru ikut-ikutan sekarang ini, enggak usah. Ajari sama seniornya, angkatan berapa? 2022. Udah ya. Ya. Jangan ke saya dia kalau nanti ada pembelajaran. Caranya tadi aja, kalau memang gambar ya harus ada punya jarak nalar aja. Contohnya misalnya ada tampilkan gambar misalnya jam gadang. Tahu jam gadang ya? Pilihannya apa Anda mestinya? Kota Padang, Kota Semarang, Kota Jogja, Kota Bandung. Yang dekat. Atau Bukit Tinggi. Jam gadang. Halo. Bukit Tinggi, Bapak. Nah, sekarang Bukit Tingginya kita ganti dengan makanan. Ada jam gadang, tampilkan makanan khas daerah ini apa? 1. Soto. B. Rendang. C. Misalnya gudeg. D. Misalnya apa? Lumpia. Apa jawabannya? Cepat. Rendang, Bapak. Nah, itu maksud saya. Berarti kan menyembunyikan antara konsep Padang dengan konsep makanan. Ini ada jam gadang. Tarian di daerah ini apa? Misalnya
tari merak, kecak atau bedaya atau satu lagi misalnya lilin. Anda mah harus apa? Banyak dekat. Di Padang tarian yang khas apa? Tari piring, Pak. Piring lilinnya eta. Cara menyembunyikan soalnya gitu.